Setelah mendapatkan tanaman herbal, Ren dan Kanade kembali ke guild petualang dan melaporkan quest ini kepada Natalie. Lalu Natalie memberikan ucapan selamat dan kartu petualang kepada Ren karena dia sudah resmi menjadi petualang peringkat F-rank. Ren juga diberikan uang hadiah quest dan Natalie mengatakan bahwa Ren pasti bisa naik ke peringkat S-rank dengan cepat. Natalie sangat mendukung Ren untuk menjadi petualang yang hebat meskipun kelas Beast Tamer sering diremehkan oleh petualang lain. Natalie yakin bahwa Ren adalah Beast Tamer terkuat karena bisa menyelesaikan quest pertama tanpa masalah. Ren berterima kasih atas dukungan yang Natalie berikan. Lalu dia berpikir bahwa dia dan Kanade perlu tempat tinggal di kota ini. Sedangkan Ren itu tidak punya uang yang banyak gitu kan. Dan hanya cukup untuk makan bersama Kanade saja. Jadi Ren memutuskan untuk mengambil quest F-rank lagi untuk mengumpulkan uang. Lalu Kanade terlihat sangat bersemangat karena Ren yang sekarang itu udah menjadi seorang petualang. Dia juga bersedia untuk menjalani quest lagi asalkan Kanade selalu bersama dengan Ren. Tiba-tiba masalah terjadi di sini. Ada seorang petualang yang tertarik dengan Kanade. Aku sebut aja nama dia tuh Terry ya. Terry ingin mengajak Kanade ikut bersamanya daripada bersama dengan pria yang lemah ini. Tapi Kanade mengatakan bahwa dia sudah membuat kontrak dengan Ren, seorang Beast Tamer yang hebat. Jadi hanya Ren yang pantas untuk memiliki Kanade. Terry tertawa setelah mendengar perkataan dari Kanade. Dia tidak percaya bahwa seorang Beast Tamer bisa membuat kontrak dengan ras terkuat. Lalu Kanade marah karena Ren itu diremehkan oleh Terry. Dan Kanade mengatakan bahwa Ren memiliki kekuatan yang lebih besar dari Terry. Lalu Terry menyuruh Ren untuk membuktikan kekuatan yang dia miliki melalui adu panco ya. Jika Ren kalah, Kanade akan menjadi milik Terry selamanya. Setelah mendengar hal ini, Ren tidak bisa membiarkan harga diri Kanade menjadi taruhannya. Lalu Ren memutuskan untuk menerima tantangan Terry. Dia tidak peduli hasilnya akan seperti apa nanti ya. Setidaknya dia sebagai pria tidak kabur begitu saja. Dan jika Ren kalah, dia akan menerima semua ajakan dari semua orang. Ketika adu panco dimulai, Ren sangat terkejut dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Lalu pacar pertamaku, Natalie, segera menghampiri mereka yang sedang berkerumunan di sini. Dia juga meminta maaf kepada Ren karena Terry sudah membuat keributan lagi. Seharusnya tuh dia udah dicabut kualifi petualangnya ya, tapi masih berkeliaran di sini hanya untuk mencari keributan aja gitu. Natalie juga baru mengetahui bahwa Ren ternyata sudah membuat kontrak dengan ras kucing. Ini adalah kejadian yang sangat langka, bahkan hampir gak ada gitu yang sanggup untuk menahan kekuatan dari ras kucing. Lalu Natalie segera mengusir Terry dari guild sekarang juga. Setelah itu Ren bertanya kepada Kanade kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang terlalu besar seperti tadi. Di kampung halaman Ren tidak ada yang pernah membuat kontrak dengan ras terkuat. Karena hal itu Ren jadi bingung gitu kan. Lalu Kanade menjelaskan bahwa status kekuatan yang Ren miliki sekarang setingkat dengan ras kucing. Ren tidak menyadari hal ini karena dia belum pernah mencoba kekuatannya sendiri. Kanade merasa bahagia dan dia berterima kasih kepada Ren karena dia sudah berani untuk melindungi Kanade. Setelah itu, Ren dan Kanade mengerjakan quest yang sama seperti sebelumnya. Kanade kecewa karena quest yang diambil Ren itu terlalu mudah ya. Dia mengharapkan quest yang seru seperti menyelamatkan Tuan Putri yang diculik, mendapatkan pedang legendaris, atau mungkin mengalahkan bos monster yang memiliki peringkat tinggi gitu. Tapi Ren tidak bisa mengambil quest yang terlalu berisiko seperti itu. Dan sebagai seorang petualang F-rank, Ren juga perlu menambah pengalamannya terlebih dahulu. Setelah mereka selesai mengumpulkan tanaman herbal, tiba-tiba Kanade mendengar teriakan seseorang dari kejauhan. Ketika Ren dan Kanade menghampiri suara tersebut, ternyata ada sekelompok bandit yang sedang ingin merampok kakek tua. Kelompok bandit ini bernama Ebon Fangs, yang berjumlah lebih dari 100 orang dan sulit untuk ditangkap. Mereka sudah berbuat kejahatan di berbagai tempat dan membuat para warga gelisah. Lalu Ren memutuskan untuk menghajar para bandit ini sendirian, sedangkan Kanade harus melindungi kakek tua itu.
Di benak Kanade, awalnya dia sempat khawatir dengan kondisi tubuh Ren karena telah membuat kontrak dengan ras kucing. Kalau seandainya Ren tidak mampu menerima kekuatan yang ras kucing miliki, maka tubuhnya akan hancur. Tapi Kanade merasa tidak perlu khawatir lagi sekarang karena Ren adalah orang yang kuat dan bisa mengatasi kekurangan Beast Tamer itu sendiri. Kemampuan Ren memang berbeda dengan Beast Tamer yang lainnya, karena dia bisa menjinakkan binatang tanpa batas dan ini adalah hal yang tidak normal. Semakin Kanade melihat gaya bertarung Ren, hati Kanade semakin berdebar kencang. Kanade tidak tahu perasaan apa yang sedang dialami saat ini. Ren bingung dengan wajah Kanade yang memerah dan dia berpikir bahwa Kanade sedang sakit. Lalu Kanade mengatakan bahwa dia tuh ya baik-baik aja gitu kan. Kanade juga baru mengetahui bahwa Ren bisa mengalahkan para bandit itu sendirian tanpa senjata ya. Lalu Ren menjelaskan bahwa dia pernah latihan bela diri tanpa senjata di kampungnya. Jadi tanpa kekuatan Kanade, Ren tetap bisa bertarung dengan orang lain gitu. Lalu kakek tua berterima kasih kepada mereka dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum para bandit itu datang. Awalnya kakek tua tersebut membawa 3 pengawal. Tapi ketika para bandit datang, 3 pengawal itu tuh kabur begitu aja gitu kan, meninggalkan kakek tua ini sendirian. Kakek tua juga menyuruh mereka untuk segera kabur dari sini karena anggota Ebon Fangs pasti akan datang untuk membalas dendam. Ren tidak ingin kabur dan dia harus menangkap para bandit lainnya agar tidak membuat keributan lagi. Dia mempunyai ide yang licik agar bisa mengalahkan 100 lebih bandit yang ada di markas. Ren sudah menjinakkan seekor tawon dari jarak jauh dan akan memakai serangga ini untuk melawan para bandit. Tawon ini memiliki efek lumpuh selama setengah hari, jadi sangat cocok untuk menangkap mereka. Beast Tamer memiliki beberapa subkelas juga, salah satunya adalah Insect Tamer. Ren menyuruh Kanade memanggil bantuan banyak orang dari kota untuk menangkap para bandit ini. Kanade menyetujui rencana Ren yang gila ini dan segera kembali ke sini setelah mendapatkan bala bantuan ya. Lalu tawon sebelumnya sudah membawa teman-temannya untuk membantu Ren dan dia segera menjinakkan semua tawon itu untuk mengalahkan para bandit. Di sisi lain ternyata 3 orang yang mengawal kakek tua tadi adalah 2 pahlawan dan 1 orang asing kelas Beast Tamer. 2 pahlawan ini bernama Mina dan Lin. Orang asing ini kusebut aja namanya Ronald ya. Mereka kabur karena Ronald tidak berguna dan hanya bisa menjinakkan 1 binatang saja. Seharusnya tugas Beast Tamer memeriksa keadaan sekitar dengan banyak binatang. Beast Tamer juga harus bisa bertarung di garis depan untuk menjaga Mina dan Lin yang seorang mage dan support class. Mereka mengejek dan meremehkan Ronald karena dia lebih tidak berguna daripada Ren. Lalu Ronald mengatakan bahwa kelas Beast Tamer memang hanya bisa menjinakkan 1 binatang saja. Jika lebih dari 1, tubuh dan saraf si Beast Tamer akan hancur dan mati seketika ya. Ronald tidak percaya bahwa ada seorang Beast Tamer yang bisa menjinakkan binatang lebih dari 1. Lalu Lin tidak percaya dan menuduh Ronald berbohong tentang kemampuan kelas Beast Tamer. Lin juga mengancam Ronald untuk menyembunyikan kegagalan para pahlawan untuk mengawal penduduk biasa. Ronald harus menanggung semuanya sendirian karena dia yang paling tidak berguna. Kalau Ronald menyebarkan kegagalan ini, dia akan dibunuh lalu akan dibangkitkan kembali oleh Mina. Siklus ini terus berulang dan Ronald akan disiksa, dibunuh dan dibangkitkan kembali. Lalu Ronald dengan terpaksa menyetujui permintaan para pahlawan sampah ini dan dia segera pergi dari sana. Setelah itu, Lin masih tidak percaya dengan perkataan Ronald tadi. Dulu Ren bisa menjinakkan banyak binatang, bahkan ukurannya tuh besar-besar ya. Dia juga tidak percaya bahwa jika Ren sampah dan pengecut itu bisa memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada sore hari, Ren berhasil melumpuhkan para bandit di markas mereka. Tak lama kemudian, Kanade membawa banyak petualang sesuai dengan perintah Ren. Para petualang ini kagum dengan Ren karena bisa mengalahkan para bandit berbahaya ini sendirian ya. Mereka juga melihat pertandingan Ren dan Terry tadi pagi. Lalu Ren berterima kasih kepada para petualang karena telah membantu untuk mengurus para bandit ini.
Tak lama kemudian ada dua monster bernama King Lizard yang menghampiri mereka di sana. Tapi monster peringkat si rank ini masih bisa diatasi dengan mudah oleh Ren dan Kanade. Mereka menyuruh para petualang untuk membawa para bandit ini keluar dari goa ini. Sedangkan Ren dan Kanade akan membunuh King Lizard terlebih dahulu. Beberapa menit telah berlalu, para petualang khawatir dengan keadaan Ren dan Kanade. Tapi suasana kembali menjadi ceria ketika mereka berhasil membunuh King Lizard. Para petualang sangat kagum dan juga gembira karena melihat kehebatan Ren bersama ras terkuat di dunia ini. Meskipun Ren masih berada di peringkat F-rank, para petualang beruntung bisa melihat petualang hebat sepertinya. Lalu Ren sekali lagi berterima kasih karena kehadiran Kanade bisa membuat perubahan di hidupnya. Begitu juga dengan Kanade yang sangat beruntung bisa memiliki majikan seperti Ren.